Sepanjang hidupnya, wanita ini dijual untuk menjadi penghibur di pertunjukan sirkus. Namun, setelah dia meninggal, dia masih dimanfaatkan untuk menghasilkan uang oleh orang lain. Jasadnya kemudian diawetkan, lalu dipamerkan. Inilah kisah memilukan dari Julia Pastrana. Julia Pastrana lahir pada tahun 1834 di Meksiko. Dia mengidap kelainan genetik hipertrikosis, yaitu sebuah penyakit langka di mana penderitanya memiliki rambut lebat yang tumbuh di area yang tidak biasa, seperti di wajah, tangan, dan kaki. Selain rambut lebat yang tumbuh di muka dan sekujur badannya, bentuk kepala, telinga, dan hidung yang dimiliki Pastrana juga berbeda. Ia juga menderita kondisi langka lainnya yang disebut hiperplasia gingiva, yang membuat bibir dan gusinya menjadi lebih tebal. Memiliki rupa yang dianggap tidak sama dengan manusia lain di sekitarnya, tentu membuat Pastrana mengalami perundukan dan diskriminasi di kehidupan sosialnya. Ia juga menjadi selebriti lokal yang sukses menjadi perbincangan dimanapun, hingga berita mengenai dirinya sampai ke telinga gubernur negara bagian Sinaloa saat itu, Pedro Sanchez. Sanchez lalu mengadopsi Pastrana untuk menjadi wanita penghibur dan pembantu rumah tangga. Ia tinggal bersama Sanchez sampai usia 20 tahun. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke sukunya. Dalam perjalanan pulang inilah ia berjumpa Emirates, seorang pemain sandiwara Amerika. Emirates membujuk Pastrana untuk tampil di pertunjukan. Dari sinilah semuanya dimulai. Ia memulai debutnya pada bulan Desember 1854 di Gothic Hall di Broadway di New York City. Ia bernyanyi, menari, dan berinteraksi dengan penonton. Meskipun orang-orang yang datang berbondong-bondong sebenarnya bukan untuk nyanyian dan tarian. Mereka datang untuk melihat wajah dan tubuh Pastrana yang berbulu. Setelah menyelesaikan tur di Amerika Serikat dan Kanada, ia kemudian menjelajahi Eropa. Di Inggris, Pastrana bertemu dengan seorang pemain sandiwara bernama Theodore Land, kemudian jatuh cinta. Pada tahun 1854, Pastrana dan Land menikah di Baltimore, Maryland secara diam-diam. Banyak orang yang percaya bahwa tujuan Land menikahinya adalah untuk mengontrol penuh uang yang dihasilkan oleh Pastrana. Meski rumor ini telah disanggah oleh Pastrana. Benar saja, setelah Pastrana dan Land resmi menikah, Land mengambil alih manajemennya, dan mereka lalu melakukan tur di seluruh Amerika Serikat dan Eropa. Pastrana dipromosikan sebagai hibrida antara hewan dan manusia dan bekerja di banyak pertunjukan dengan berbagai nama panggung seperti Baboon Lady, Dog-Faced Woman, Hairy Woman, Ape-Faced Woman, Ape Woman, Bear Woman, dan The Nondescript. Land tidak mengizinkan Pastrana untuk keluar pada siang hari karena khawatir terlihat di jalan akan mengurangi daya belinya, dan hanya pergi ke sirkus pada malam hari dengan mengenakan kerudung. Selama tur di Moskow pada Maret 1860, Pastrana melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu lahir setelah melalui proses kelahiran yang sulit, berukuran luar biasa besar, mengidap kelainan seperti sang ibu, memiliki kulit yang ditutupi rambut, dan memiliki fitur wajah bagian bawah yang sama menonjolnya. Pastrana dikabarkan menggendongnya dan menangis. Namun, bayi itu hanya bertahan hidup selama 35 jam. 5 hari kemudian, pada 25 Maret 1860, Pastrana menyusul putranya. Ia meninggal karena komplikasi pasca persalinan di usianya yang masih sangat muda, 25 tahun. Meninggalnya Pastrana sebenarnya sesuatu yang membuat saya lega, karena dunia ini terlalu kejam untuk dia tinggali lebih lama lagi. Namun, ternyata penderitaan Pastrana tidak berhenti sampai di sini. Di rumah sakit tempat Pastrana melahirkan, Land bertemu dengan Profesor Sokolov dari Universitas Moskow. Sokolov adalah seorang ahli pembalsaman, dan baru-baru ini memelopori teknik yang memadukan mumifikasi dengan taksidermi, menciptakan mayat yang masih tampak kemerahan dan hidup. Sokolov membeli mayat Pastrana dan putranya dari Land dengan harga 500 pound sterling, lalu mengawetkannya dan memajangnya di Museum Anatomi Universitas. Mengetahui bahwa Pastrana tetap bisa menjadi penghasil uang, Land menebus kembali jasad-jasad itu dari universitas sebesar 800 pound sterling. Setelah jasad-jasad itu menjadi miliknya, Land memajangnya di London. Setelah Land meninggal, jasad Pastrana dan putranya telah berpindah-pindah kepemilikan dan telah dipamerkan di museum, sirkus, dan taman hiburan di seluruh dunia. Pada bulan Agustus 1976, para remaja nakal membobol gudang penyimpanan dan merusak jasad Pastrana dan putranya karena mengira itu adalah manekin. Jasad putranya rusak parah dan tidak bisa diselamatkan, sedangkan potongan lengan Pastrana ditemukan berakhir di tempat sampah. Pada tahun 1979, gudang penyimpanan dibobol lagi dan jasad Pastrana hilang. Singkat cerita, jasad Pastrana yang sudah dalam kondisi yang sangat rusak dan terpotong-potong itu disimpan di Departemen Anatomi Universitas Oslo.
Pada tahun 1994, Parlemen Norwegia merekomendasikan untuk mengubur jasadnya, tetapi ditolak oleh Menteri Ilmu Pengetahuan yang memutuskan menyimpannya untuk kepentingan penelitian. Selama hidup dieksploitasi, setelah meninggal dieksploitasi. Jasad anaknya yang baru lahir juga ikut dieksploitasi. Jasadnya dirusak, dibuang ke tempat sampah, dicuri, lalu dieksploitasi lagi untuk penelitian. Pada tahun 2005, seorang seniman asal Meksiko yang tinggal di New York bernama Lauren Anderson Barbata mengajukan petisi untuk membawa tubuh Pastrana kembali ke Meksiko. Saya merasa dia berhak mendapatkan kembali martabatnya dan menempatkannya dalam sejarah dan dalam ingatan dunia, ujarnya kepada The New York Times. Akhirnya, pada bulan Februari 2013, dengan bantuan Gubernur Negara Bagian Sinaloa Mario Lopez Valdez, Laura Anderson Barbata, otoritas Norwegia dan lainnya, jenazahnya diserahkan kepada pemerintah Sinaloa dan pemakamannya pun direncanakan. Ratusan orang menghadiri pemakamannya secara Katolik, dan jenazahnya yang dibungkus dalam peti mati putih dan dipenuhi bunga mawar putih itu dimakamkan di sebuah pemakaman di Sinaloa de Levia, sebuah kota dekat tempat kelahirannya, tepat 153 tahun setelah dia meninggal.